hari Jumat 75 tahun yang lalu, kita semua bangsa Indonesia memproklamirkan kepada seluruh penduduk dunia bahwa dia bebas dari penjajahan. Kenapa yang dipilih harus hari Jumat? Kenapa bukan hari Senin? Kenapa bukan hari Kamis? Ada apa dengan hari Jumat? Memang orang-orang yang mengumumkan membebaskan negara kita ini dari penjajahan Belanda, orang-orang kafir laknatullah alaih, yaitu adalah orang yang religius, orang yang agamis. Dia bukan hanya pejuang rasionalis, tapi dia merupakan orang yang beragama, karena dia tahu bahwa induk daripada segala hari adalah hari Jumat. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya, mereka berjanji siang malam bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka menginginkan bahwa perjuangan kemerdekaan kita ini ditolong oleh malaikat yang mengirimkan satu titik doa di hari Jumat ini. Maka mereka mengibarkan bendera merah putih. Selesai mengibarkan bendera merah putih, mereka memproklamasikan. Setelah itu presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diaminkan oleh mereka yang hadir pada waktu itu. Catatan foto gambar menjadi bukti sejarah, menjadi saksi bisu sampai hari ini bahwa mereka memang meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita bersabda dalam sebuah hadisnya, ada satu amalan yang mereka akan, kalau melakukan amalan itu Allah kabulkan doanya. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sebelum dia berbuka. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Presiden Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, mereka berkumpul pada pagi Jumat itu dalam keadaan berpuasa, karena kita memproklamirkan kemerdekaan kita tepatnya pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Karena kita memproklamirkan, maka banyak orang yang berkata hari ini, mengapa 17 Agustus? Apa bedanya 17 Agustus dengan 9 Ramadan? Kalau orang-orang yang tidak beriman, tidak mengerti dengan agama, kan itu kan tanggal penanggalan biasa. Tetapi kalau orang yang beriman, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di situ, pada hari itu, pada bulan itu bertemu dua kemuliaan. Yang pertama hari Jumat, merupakan induk daripada segala hari. Yang kedua bulan Ramadan, merupakan sayyidus syuhur, induk daripada segala bulan kemuliaan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu-satunya bulan di dalam Al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Maka hari kemerdekaan kita itu bertemu dua kemuliaan, hari Jumat dan bulan Ramadan. Maka hari ini anak-anak kita tidak mengenal lagi kapan kita merdeka. Mereka sudah tidak mengenal polesan agama. Mereka hanya menganggap agama sebagai untuk menikah di masjid saja. Mereka hanya 2 kali berislam. Waktu dilahirkan, mereka mengeluarkan akikah. Bahkan sampai hari ini ada anak yang mau diakikahkan. Setelah itu barulah menikah. Setelah itu kemudian dia pun mati. Dia tidak mengerti bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah berkat rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dan jangan didorong oleh keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia sendiri. Berapa banyak pun kita masuk surga bukan amal kita, bukan sedekah kita, bukan puasa kita. Begitu juga kita merdeka bukan karena bersenjata yang hebat, tapi sudah dipikirkan bahwa kita merdeka karena berkat teriakan Bung Tomo di Surabaya, teriakan Panglima Angkatan Bersenjata, Panglima Besar kita Jenderal Sudirman, yang beliau bergerilya di tengah hutan belantara dalam keadaan sakit, dalam keadaan terkena malaria, tapi beliau tetap tidak meninggalkan sholat berjamaahnya. Bagaimana dengan kita? Jangankan sakit, sedangkan kita sehat pun kita banyak tidak melaksanakan sholat. Begitu yang dicerminkan oleh Jenderal Sudirman. Walaupun beliau dalam keadaan sakit malaria, tapi sholat jamaahnya tetap tidak pernah ditinggal. Zikirnya tetap berpandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa inilah yang membebaskan kita dari penjajahan orang-orang kafir Allah, orang-orang kafir yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 75 tahun sudah lamanya kita merdeka. Maka hari ini apa yang terjadi? Ketika kita merdeka, di tengah-tengah malam Ramadan tanggal 9 Ramadan, para ulama bermunajat, para kiai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemerdekaan kita ini tanggal 9 Ramadan. Artinya apa? Sudah 9 malam kita berpuasa. Mereka meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi begitu 75 tahun berlalu, apa yang terjadi? Di tengah-tengah malam kemerdekaan bulan Ramadan diisi dengan keyboard tunggal, dengan penyanyi dangdut yang membuka aurat, yang bermaksiat. Apakah ini yang dikatakan 75 tahun kemerdekaan diisi dengan kemaksiatan? Mereka memperjuangkan kemerdekaan ini dengan susah payah, berdoa siang dan malam, lalu diisi kemerdekaan hari ini dengan keyboard tunggal, dengan penyanyi dangdut, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwa musibah tersebut silih berganti datangnya, bahwa azab tersebut silih berganti datangnya. Kenapa? Karena akibat ulah kita sendiri. Begitulah 75 tahun sudah berlalu kemerdekaan, tapi apa? Saat perayaan kemerdekaan kita isi dengan kemaksiatan, tidak dengan kebaikan, tetapi berfoya-foya. Maka inikah yang dikatakan 75 tahun kemerdekaan? Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari boleh berganti, waktu boleh berubah, tapi ingat bahwa kita merdeka adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, diyakinkan bahwa hari ini kita belum tentu merdeka. Kita belum tentu merasakan seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Enak beribadah di masjid, kita lihat di negara-negara lain. Saat beribadah mereka dibom, mereka ditembak. Tetapi kita alhamdulillah atas berkat para pejuang kita, para ulama kita berdoa pagi, siang dan malam, kita menikmati hasilnya sekarang ini. Maka kita sebagai anak bangsa, jangan kita isi kemerdekaan itu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merdeka karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, jadi renungan buat kita bersama, terutama buat saya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu.